Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembahasan tentang pengantar studi Islam di bab yang ketiga. Langsung saja mengenai bab yang ketiga, menerangkan tentang prinsip ajaran Islam. Melihat dari prinsip adalah asas dasar kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir dan bertindak. Sedangkan prinsip adalah asas atau dasar yang dijadikan sandaran atau pijakan dalam membangun sesuatu atau untuk mengembangkan konsep dan teori. Jadi itu dinamakan asas dan prinsip. Kita melihat dari macam-macam prinsip. Ada 9 prinsip dalam ajaran Islam. Satu, langsung saja. Dalam Islam, prinsip Islam itu sendiri adalah sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah adalah kecenderungan atau perasaan mengakui adanya kekuasaan yang menguasai dirinya dan alam jagat raya yang selanjutnya disebut Tuhan. Jadi mempunyai rasa fitrah, kesadaran bahwasanya yang menguasai dirinya baik bergerak, makan dan minum dan semuanya aktivitas yang dia lakukan itu ada yang menguasainya dan ada yang menguasai semua alam jagat raya ini yang membuat hujan, angin ataupun kemarau, gersang ataupun dan lain sebagainya di aktivitas alam jagat raya ini. Dia merasa ada yang menguasainya dan itulah yang disebut Tuhan, dan itulah yang disebutkan fitrah manusia yang seperti yang diterangkan dalam firman Allah SWT Quran Surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang kedua adalah prinsip Islam adalah keseimbangan, adalah tawazun. Maaf ya, tadi wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha itu bukan keterangan fitrah manusia, tapi keterangan mengenai tentang tawazun. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Jasmaninya berasal dari tanah dan rohaniyahnya, jasmaninya terbuat dari tanah yang melambangkan kerendahan, sedangkan rohaniyahnya berasal dari Tuhan dan bahkan yang merupakan unsur ketuhanan atau lahut yang terdapat dalam diri manusia melambangkan ketinggian. Jasmani cenderung pada hal yang sifat materi, pragmatis, sesaat, tujuan jangka dan pendek. Sedangkan rohani menyatu dalam tubuh, maka timbullah gejala-gejala kejiwaan baik positif maupun negatif. Yang ketiga adalah solihun likuli zaman wa makan. Jadi prinsip-prinsip Islam itu solihun likuli zaman wa makan. Islam sebagai agama yang terakhir dan tidak ada agama selanjutnya yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW. Maka dari itu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis akan terus berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat. Untuk mengantisipasi sebagai berbagai perkembangan yang terjadi, maka di Al-Quran tersendiri terdapat ayat-ayat yang bersifat qat'i, yakni ayat-ayat yang pengertiannya sudah jelas, tegas dan tidak dapat diartikan dengan arti yang lain. Misalnya ayat-ayat tentang akidah, akhlak, ibadah dan hal yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Jadi ayat-ayat demikian seperti halnya kewajiban kita untuk beribadah, akidah untuk meyakini bahwa Allah SWT itu ada, itu ketetapan atau keterangan ayat-ayat prinsip yang tidak bisa tergantikan sepanjang zaman sampai hari kiamat. Kita dituntut untuk beribadah, kita dituntut untuk mengamalkan, menjauhi perkara yang halal dan haram, ataupun meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang sebenarnya itu tidak akan tergantikan sampai sepanjang zaman, sampai kapanpun. Dengan demikian, walaupun Islam memberikan keleluasaan kepada manusia untuk berpikir atau menafsiri ayat-ayat Quran secara bebas, secara yang bersifat dhonni atau logika, maka ya memang diperbolehkan, tapi harus tidak keluar dari koridor Al-Quran itu sendiri. Ada tahapan-tahapan tafsiran sendiri dalam menafsirkan Al-Quran. Makanya banyak ilmu yang harus diketahui dulu ketika kita mau mempelajari menafsiri Al-Quran. Imam Malik sendiri
Dia tuh hafal sekitar, atau kalau nggak salah 400 atau 600 ribu hadis terlebih dahulu ketika ingin menafsiri Al-Quran, dan banyak tahapan-tahapan harus menguasai ilmu-ilmu lainnya di dalam eh, menafsiri Al-Quran itu sendiri. Maka kita tidak boleh serapah atau sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran, seperti halnya tafsiran-tafsiran orang liberal barat yang itu tidak ada teoritasnya, cuma memakai logika, sehingga mereka menimbulkan atau menyimpulkan Al-Quran tidak relevan ketika dihadapkan dengan zaman yang semodern ini gitu. Lanjut, yang ketiga, yang keempat adalah prinsip ajaran Islam sendiri adalah tidak menyusahkan manusia. Karena kenapa? Karena ajaran Islam diturunkan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri, mengenalkan manusia dari kegelapan kepada terang yang benderang, sehingga agama Islam tidak menyusahkan kepada hambanya. Dia tidak bersulit dengan bertentangan dengan tujuan Islam itu sendiri, sehingga dia bisa nyaman beribadah, sholat, dan puasa. Yang kemudian adalah sesuai dengan perkembangan ilmu. Jadi prinsip Islam sendiri adalah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sampai saat ini, yang pastinya berdampak positif ataupun negatif bagi manusia itu sendiri. Disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditengok kembali. Makanya agama tetap menjadi landasan terakhir atau telaah terakhir, konsep puncak di dalam kita memahami perkembangan zaman atau perkembangan ilmu sampai saat ini. Jadi, karena kenapa? Karena ada suatu hadis, makalah bagus dari Nursan, wa kullaman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap manusia yang melakukan atau beramal dengan tanpa ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya tidak diterima, bahkan ditolak. Karena kenapa? Karena ia melakukan ibadah atau melakukan hal-hal yang berbau ubudiyah atau apapun yang bersifat teoritis sekalipun, jika tidak menggunakan ilmu, maka penerapan atau ilmu tersebut, pemikiran tersebut akan tidak diterima oleh masyarakat. Begitupun baliknya, ketika ia melakukan ibadah ataupun melakukan hal-hal yang bersifat ubudiyah tanpa menggunakan ilmu, bagaimana cara sholat, bagaimana wudu, maka hal-hal ubudiyah itu, amal itu maka tidak akan mendapat pahala, bahkan bisa ditolak. Begitu sebaliknya, kita melakukan ilmu-ilmu yang bersifat teoritis ataupun formal, analisa atau penelitian apapun, jika tidak menggunakan ilmu, dan semuanya itu ada di dalam Al-Quran, bahkan profesor barat pun mengakui tentang kebenaran Al-Quran. Di situ banyak ilmu-ilmu yang kita mau menggalinya. Yang benar, tidak melihat pada hal tersebut, maka tidak bisa diterima penelitian tersebut di kalangan manusia. Lanjut, yang keenam adalah sederajat atau al-musawah. Prinsip ajaran Islam sendiri adalah al-musawah, sederajat, sama manusia, tidak memandang apakah manusia terlahir dari kulit yang putih atau kulit hitam, langsat ataupun tinggi badan, ataupun ras, genetik atau apapun, semuanya dalam Islam ini adalah hal yang sama. Namun pada saat yang sama ada orang yang memberikan reward atau bonus yang bersifat malang dan mengandung aspek pendidikan dan pelajaran, baik itu dalam pembelajarannya, penempatan posisinya, itu harus al-musawah, harus derajat. Yang kedua adalah sama gitu. La fadli Arabin ala ajami wala al aswad illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam, orang-orang Yunani ataupun Ajamiyah, wala abyad wal aswad, dan tidak ada bedanya antara orang yang berkulit putih ataupun berkulit hitam illa bittaqwa, kecuali
semuanya bertitik temu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah musyawarah. Dalam prinsip Islam sendiri ada nama musyawarah. Adapun yang bisa dikenal dengan syura. Istilah syura berarti menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Sharing, kalau bahasa anak sekarang adalah sharing, yang berkenan tentang masalah tertentu dengan cara mengujinya dari berbagai pendapat hingga sampai ke pendapat yang paling benar dari beberapa pikiran adu gagasan. Maka adalah ini dinamakan suatu pendapat yang bisa diambil. Kalau dalam istilah fikih, kalau kita adanya basul masail, makanya Nabi sekecil apapun masalahnya, Nabi tetap mengajak untuk kita bermusyawarah. Anisfuka nisif wanisfu akluka gairu. Akalmu adalah separuh, sebagian, dan sebagian akalmu lagi ada di orang lain. Apa? Dalam artian apa? Kita dianjurkan untuk bermusyawarah karena otak kita atau akal pikiran kita tidak akan mampu menjamah hal-hal yang belum kita ketahui, barangkali ada di dalam otak-otak orang lainnya atau di pemikiran orang lain. Yang ke-9 adalah ukhuwah, prinsip yang ke-9 ini adalah persaudaraan yang bersifat Islami. Ingat, ukhuwah ini jangan dibenturkan dengan toleransi, karena toleransi sendiri ada batas. Intinya dalam ukhuwah ataupun toleransi itu ada batasan sendiri. Persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan Islam. Terdapat 4 macam persaudaraan yang disebutkan dalam Quran, yaitu ukhuwah ubudiyah atau ukhuwah insaniyah. Ada lagi ukhuwah watoniyah wa ansab dan ukhuwah fiddin Islam. Jadi harus ada sendiri, ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah ansab atau ukhuwah fiddin Islam. Dari beberapa macam ukhuwah ini kan terdapat beberapa manfaat Islam ya. Jadi prinsip Islam yang nomor 9, bukan yang terakhir, adalah ukhuwah atau persaudaraan, toleransi lintas agama yang tidak melanggar hak-hak qot'i sebagai umat Islam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang mengenai bab 3 ini adalah prinsip-prinsip Islam. Apabila ada salah pemahaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjut di pertemuan video selanjutnya mengenai bab yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.